Pada awal film kita diperlihatkan kapten tentara yang bernama Sersan. Terlihat Sersan dan prajuritnya akan menuntaskan misinya untuk menghancurkan menara radio Jerman yang berada di puncak gereja. Lalu Sersan pun mengajukan pertanyaan kepada prajuritnya, namun sayangnya prajurit tersebut tidak dapat menjawabnya. Oke, kita sebut aja yang bernama Boy. Sedikit informasi bahwa Sersan sangatlah membenci Jerman, sehingga semua pasukan prajuritnya akan menuruti perkataan Sersan. Lalu kita diperlihatkan pakar peledak prajurit Amerika yang bernama Por, sehingga Sersan pun memberitahukan prajuritnya untuk menuruti juga perintah dari Por, sehingga dalam waktu 19 menit mereka pun akan tiba di negara Jerman. Namun saat perjalanan pesawat mereka pun mendapatkan serangan dari pasukan Jerman, sehingga pesawat mereka pun terguncangkan. Namun Sersan pun berusaha untuk menenangkan prajuritnya supaya tetap tenang, karena di saat lampu pesawatnya rusak mau tidak mau mereka harus lompat, walaupun mereka berada di garis pertahanan musuh. Namun sayangnya pesawat mereka pun terus ditembak oleh pasukan Jerman, sehingga alarm tanda bahaya pun telah menyala, sehingga mereka pun bersiap untuk meloncati pesawat tersebut karena pesawat yang ditumpanginya akan segera hancur. Dengan terpaksa Boy pun harus meloncatinya. Setelah tenggelam di dalam air laut, Boy pun berusaha untuk melepaskan tali parasut miliknya supaya dirinya dapat naik ke atas untuk mendapatkan oksigen. Sedikit informasi bahwa Boy merupakan orang yang selamat dari serangan Jerman, walaupun Boy dan temannya harus terpisahkan. Lalu Boy pun berusaha untuk menyusuri hutan untuk menemukan temannya yang masih terselamatkan. Namun tiba-tiba dirinya pun melihat Kapten Sersan yang telah tertangkap oleh pasukan tentara Jerman, sehingga Boy yang melihatnya pun berniat untuk memanggilnya. Namun Por pun menahan mulut Boy supaya keberadaan dirinya tidak dapat diketahui oleh orang lain, walaupun Sersan yang sebagai kaptennya harus tewas oleh pasukan Jerman yang tidak menyukai pasukan Amerika. Tak lama itu mereka pun mencari rekan temannya yang terselamatkan, walaupun Por mengira teman-temannya telah mati. Namun tiba-tiba mereka berdua mencurigai sesuatu, namun ternyata itu merupakan temannya yang masih terselamatkan. Oke, kita sebut aja pria ini yang bernama Chase. Namun Por pun merasa Chase selalu membawa kameranya, sehingga hal tersebut takut diketahui oleh musuhnya, sehingga dirinya membuang kamera milik Chase. Sedikit informasi bahwa Por merupakan kapten kedua dari Sersan, sehingga para prajuritnya harus menurutinya. Lalu mereka pun berusaha untuk menyusuri jalanannya untuk menyelesaikan misinya tersebut. Oh iya, sebut aja prajurit ini yang bernama Tibet. Namun saat perjalanan mereka pun diserang oleh rudal Jerman, sehingga Boy pun berusaha untuk tetap sadarkan diri walaupun telinga dirinya merasa terngiang-ngiang. Tak lama itu Kapten Por pun menyuruh Boy untuk menghampiri dirinya dengan satu arah dan satu baris untuk melanjutkan perjalanannya tersebut. Namun saat di tengah hutan mereka pun menemukan serangkaian tulang belulang, walaupun mereka mengira bahwa itu merupakan tulang anjing. Tak lama itu salah satu wanita pun melintasi di hadapan mereka, sehingga mereka pun berusaha untuk mengejar wanita tersebut yang merupakan warga Jerman. Tanpa lama-lama wanita tersebut pun dapat tertangkap, sehingga Boy pun berusaha untuk berkomunikasi dengan wanita tersebut dengan bahasa Inggris. Sedikit informasi bahwa Boy sangatlah mahir dalam berbahasa Inggris, sebaliknya wanita tersebut pun dapat berbahasa Inggris. Oke, kita sebut aja wanita ini yang bernama Chloe. Sedikit informasi bahwa Chloe merupakan pemulung, sehingga Tibet pun mengetahuinya dari barang yang telah dibawa oleh Chloe. Lalu Por pun menyuruh Boy supaya Chloe dapat memimpin jalannya dan menunjukkan arah jalannya tersebut, sehingga Chloe pun memimpin jalannya tersebut untuk mencari tempat persembunyiannya. Setelah sampai, Chloe pun memberitahukan bahwasannya di rumah tersebut terdapat bibi dan adiknya, sehingga Por dan prajuritnya pun berniat untuk memeriksa rumah tersebut. Namun tiba-tiba seorang wanita yang merupakan tetangga Chloe mengetahui bahwa Chloe membawa seorang pria, sehingga wanita tersebut pun melaporkannya supaya pasukan tentara Jerman dapat memeriksa barang yang telah dibawa oleh Chloe. Namun tak lama itu Kapten tentara Jerman pun merasa marah kepada prajuritnya karena telah mengambil karung yang dimiliki oleh Chloe, sehingga Kapten tentara tersebut pun memberikan kembali karung tersebut kepada Chloe karena orang tersebut merasa menyukai Chloe. Kembali lagi ke Boy, terlihat di saat dirinya telah bersembunyi, dirinya pun berusaha untuk menghampiri temannya karena hal tersebut supaya Chloe dapat membantu Boy dan temannya, karena Chloe tidak menyukai Jerman walaupun dirinya merupakan warga Jerman. Kemudian mereka pun berusaha untuk memasuki rumah Chloe supaya mereka tidak diketahui oleh tentara Jerman, walaupun mereka merasa takut karena mereka mendengarkan sesuatu. Namun ternyata itu merupakan adik dari Chloe, sehingga Tibet pun merasa kaget.
Oke, kita sebut aja anak ini yang bernama Paul. Sedikit informasi bahwa mereka berusaha untuk bersembunyi di lantai paling atas walaupun mereka melihat dari jendelanya bahwa tentara Jerman telah membawa warganya untuk dijadikan bahan eksperimen. Sehingga tentara tersebut pun menembak ibu dari anaknya karena perbuatan tersebut bukanlah satu kali ataupun dua kali, bahwasanya keluarga Chloe pun telah menjadi korban dari kejinya negara Jerman. Lalu Chloe pun memberitahukan bahwasanya tentara keji tersebut akan melakukan patroli untuk memeriksa satu persatu rumah dari warganya dan melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Walaupun Paul mengatakan dirinya harus tetap bersembunyi di rumah milik Chloe untuk menghancurkan menara Jerman dalam waktu 4 jam yang akan datang. Namun sayangnya mereka pun saling berdebat karena seolah mereka akan terbunuh oleh pasukan Jerman. Sehingga Paul pun menyuruh supaya Tibet dan Chase dapat pergi untuk menemukan pasukannya yang masih terselamatkan dari jatuhnya pesawatnya tersebut. Namun tiba-tiba Tibet pun mendapatkan ajakan dari Paul untuk bermain dengannya, walaupun Tibet tidak mengerti bahasa yang telah diucapkan oleh anak Chloe. Setelah itu Paul pun menyuruh Boy untuk turun dari lantainya untuk memeriksa keadaan yang berada di bawah supaya hal tersebut dapat terkendali. Namun saat berjalan Boy pun melihat seorang manusia yang tubuhnya begitu mengerikan layaknya seperti zombie. Namun Chloe pun memberitahukan bahwasanya itu merupakan bibinya dari Chloe yang sedang tidak baik-baik saja, karena Chloe tidak mengetahui penyakit bibinya tersebut setelah bibinya pulang dari gereja. Kemudian di saat Boy diobati, disitulah mereka pun saling memperkenalkan dirinya sehingga Boy pun dapat bermain dengan Paul yang merupakan adik dari Chloe. Tak lama itu pasukan tentara Jerman pun akan menghampiri rumah Chloe sehingga mereka pun berusaha untuk bersembunyi supaya dirinya tidak dapat diketahui. Namun dengan terpaksa Chloe pun harus membukakan pintunya supaya kapten yang menyukai Chloe dapat memasuki rumahnya. Oke, kita sebut aja kapten Jerman ini yang bernama Samsul. Sedikit informasi bahwa Samsul sangatlah menyukai Chloe sehingga dirinya pun menyuruh Chloe untuk membukakan jas milik dirinya. Walaupun Boy dapat melihat keadaan mereka berdua, namun sayangnya Samsul mencurigai Chloe karena Chloe selalu menatap ke atas. Namun beruntungnya hal tersebut diabaikan karena Samsul merasa dirinya ingin bersama Chloe. Walaupun Chloe menolak tawaran dari Samsul, sehingga Samsul pun memanggil prajuritnya walaupun Boy merasa dirinya ingin melindungi Chloe. Namun dirinya pun ditahan oleh Paul supaya tetap diam dan terus memantau mereka berdua. Namun tiba-tiba bola bisbol tersebut pun terjatuhkan sehingga Samsul pun mencurigai keadaan di atap rumah Chloe, dan hal tersebut membuat prajuritnya berniat untuk menghampiri keadaan lantai atas tersebut. Namun ternyata mereka pun bertemu dengan Paul sehingga Paul pun menjatuhkan bola bisbol tersebut supaya tentara Jerman tersebut melemparkan kepadanya sehingga tentara Amerika pun dapat terselamatkan. Kemudian Samsul pun mengatakan supaya Chloe dapat setai dengannya untuk tidur bersama sehingga dengan terpaksa Chloe pun menuruti perkataan Samsul karena hal tersebut demi kebaikan Chloe. Tanpa lama-lama Samsul pun berusaha untuk memperkaos Chloe walaupun Chloe harus pasrah dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Samsul. Namun karena Boy kesal dengan tingkah Samsul, dirinya pun menodongkan pistol ke hadapan Samsul karena tentara Jerman sangatlah keji terhadap wanita. Sehingga Paul pun tidak segan-segan memukulnya walaupun Samsul mengancam bahwa teman prajuritnya sedang berada di luar rumah. Sehingga Paul pun memukulnya kembali dan menyuruh supaya kepala Samsul ditutupi dengan karung. Setelah itu Paul pun menyuruh Boy untuk pergi memanggil Tibet dan Chase untuk segera pergi ke menaranya. Tanpa lama-lama Boy pun berusaha untuk menghampiri markas tentara Nazi tersebut sambil mencari keberadaan Tibet walaupun Boy harus berhati-hati. Namun Boy pun merasa terkejut bahwasanya semua mayat tersebut dibakar oleh tentara Nazi. Namun tiba-tiba salah satu mobil Nazi pun melintas sehingga Boy pun berusaha untuk bersembunyi. Namun sayangnya persembunyian tersebut diketahui oleh anjing milik Nazi sehingga dengan terpaksa Boy pun harus menaiki truk milik Nazi tersebut walaupun dirinya harus menyatu dengan para manusia yang telah mati sehingga Boy pun akan memasuki markas pertahanan tentara Jerman yang dulunya merupakan gereja. Setelah itu para tentara Nazi pun melakukan aksinya dengan cara mengeluarkan mayatnya untuk dijadikan bahan eksperimen. Tanpa lama-lama Boy pun berusaha untuk memasuki markas Nazi tersebut walaupun dirinya harus bersembunyi. Namun saat berada di ruangan tersebut Boy pun mendengarkan suara rintihan dari salah satu ruangan tersebut. Karena penasaran Boy pun berusaha untuk melihatnya dan ternyata itu merupakan salah satu orang yang telah dikurung. Namun tiba-tiba pasukan Nazi pun datang sehingga Boy pun berusaha untuk bersembunyi walaupun Boy tidak mengetahui bahwa dokter ilmuwan tersebut dapat bereksperimen dengan keinginan yang mereka lakukan. Kemudian Boy pun berusaha untuk menghampiri ruangan menara radio tersebut walaupun tempat tersebut sangatlah ketat dijaga oleh pasukan Nazi. Lalu di saat di ruangan yang lain Boy pun melihat keanehan dari tetesan darah tersebut. Karena penasaran dirinya pun berusaha untuk membukakan kantong tersebut dan ternyata itu merupakan manusia yang layaknya seperti zombie.
Tanya itu, di saat dirinya pun berada di ruangan yang lain, dirinya pun melihat obat suntikan yang begitu mencurigakan yang telah dibuat oleh ilmuwan para Jerman. Sehingga Boy pun membawakan suntikan tersebut yang telah ada obatnya. Namun tak lama itu Boy pun mendengarkan suara wanita, sehingga dirinya terkejut bahwasanya wanita yang telah terputus badannya, namun ternyata wanita tersebut masih dapat berbicara. Namun tak lama itu Boy pun melihat temannya yang masih keadaan hidup, sehingga Boy yang melihatnya pun berusaha untuk menolong temannya. Oke, kita sebut aja yang bernama Jacob. Namun tiba-tiba ilmuwan Najib pun datang kembali, sehingga Boy pun berusaha untuk bersembunyi. Walaupun Boy dapat melihat orang tersebut melakukan penyuntikan obatnya kepada pria yang telah menjadi korban, sehingga pria tersebut pun berkejang-kejang. Lalu setelah mereka pergi, Boy pun berusaha untuk menolong Jacob, walaupun perut Jacob ditusuk oleh alat tersebut, sehingga Boy pun berusaha untuk mencabutnya, walaupun Jacob merasa kesakitan karena hal tersebut supaya Jacob dapat pergi dengannya. Tak lama itu Boy pun melihat pintu bawah tanah, sehingga Boy pun berusaha untuk mendobrak pintu bawah tanah tersebut. Karena hal tersebut supaya Jacob dan Boy dapat keluar dari markas Najib melalui jalur bawah tanah tersebut. Namun karena takut dicurigai, Boy pun menutup kembali pintu bawah tanah tersebut. Di tempat lain terlihat Tibet dan Jess pun telah berada di rumah Chloe. Tak berselang lama Boy pun telah datang kembali dan berhasil membawa Jacob di saat Jacob sedang disakap oleh pasukan Najib yang begitu kejam. Sehingga Chloe pun berusaha untuk mengobatinya. Walaupun Boy berusaha untuk memberitahukan Kapten Por bahwasanya tentara Najib melakukan eksperimen dengan cara menjadikan manusia yang telah mati dapat hidup kembali. Namun Por mengabaikan perkataan Boy karena dirinya ingin mengetahui keberadaan menaranya. Boy pun menjawab bahwa menara tersebut berada di bawah tanah. Tak lama itu Boy pun menunjukkan suntikan hasil dari eksperimen tentara Najib tersebut, sehingga hal tersebut membuat Por harus menanyakan kepada Samsul tentang suntikan obat tersebut karena Samsul merupakan komplotan tentara Jerman. Namun sayangnya Samsul seolah tidak ingin memberitahukan rahasianya, sehingga Por pun tidak segan-segan menghajarnya hingga babak benguk. Namun lagi-lagi Samsul seolah melecehkan Chloe, sehingga Chloe pun tidak segan-segan menusuknya menggunakan pisau miliknya. Namun karena Samsul tidak memberitahukan rahasianya, Por pun menyuruh supaya prajuritnya dapat menggantungnya. Karena hal tersebut supaya Samsul dapat menyerah dan mengatakan apa yang dilakukan oleh para dokter ilmuwan Najib tersebut. Namun lagi-lagi Samsul pun malah meledek Por, sehingga Por pun tidak segan-segan untuk memukulnya. Walaupun Boy berusaha untuk menghentikan pukulan tersebut karena dirinya merasa kasihan, namun Boy pun tidak dapat berbuat apa-apa karena dirinya merupakan bawahan dari Por, sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampiri Chloe supaya dirinya dapat menenangkan karena semuanya tidak akan berakhir. Singkat cerita, Boy dan pasukan Amerikanya pun berkumpul untuk membuat rencana supaya dapat menuntaskan misinya karena mereka tidak mempunyai banyak waktu, sehingga Boy pun mempunyai ide untuk meledakkan menaranya di markas Najib tersebut, sehingga Boy dan pasukannya pun harus memancing para tentara Najib tersebut. Tanpa lama-lama Por pun berniat untuk memakai kendaraan milik Chloe dan dirinya pun menyuruh Chess untuk membawa Samsul supaya Samsul dapat dimanfaatkan, sehingga Chess pun berusaha untuk berhati-hati karena dirinya takut Samsul masih sadarkan diri. Namun beruntungnya Samsul pun tidak sadarkan diri, sehingga Chess pun berniat untuk membawanya. Namun sayangnya Samsul hanyalah berpura-pura pingsan, sehingga Samsul pun nekat untuk membawakan pistol milik Chess, walaupun kepala Samsul ditutupi dengan sebuah karung, sehingga Chess pun dapat tertembak oleh Samsul. Tanpa lama-lama Chloe dan temannya pun berusaha untuk mengobati luka Chess karena Chess masih sadarkan diri, walaupun Chess merasa engap ataupun sesak napas. Namun sayangnya Chess pun tidak dapat terselamatkan, sehingga mereka pun harus kehilangan Chess yang sebagai pasukannya karena Samsul telah membunuhnya. Namun tiba-tiba Boy pun berniat untuk memakaikan suntikan obat tersebut kepada Chess yang telah meninggal, sehingga hal tersebut membuat Chess dapat hidup kembali setelah dirinya disuntik oleh obat tersebut, dan hal tersebut pun membuat mereka pun merasa kaget. Lalu Chess pun merasa kehausan, sehingga Boy pun berusaha untuk memberikannya. Namun anehnya luka yang didapat oleh Chess, dirinya pun tidak merasa kesakitan, seolah dirinya pun baik-baik saja. Tak lama itu Chess pun merasa dirinya kepanasan, sehingga dirinya pun membukakan baju miliknya. Namun tiba-tiba tubuh Chess pun seolah dirinya akan berubah menjadi zombie, sehingga Chess pun tidak sadarkan diri dan menghajar temannya sendiri karena mereka tidak mengetahui bahwasanya obat suntikan di sini tadi merupakan obat untuk menjadi zombie yang lebih kuat, sehingga Por pun tidak segan-segan menembak tubuhnya. Namun tiba-tiba Chess pun dapat hidup kembali layaknya menjadi penjahat yang lebih kuat, sehingga Boy pun tidak segan-segan memukulnya hingga kepalanya pun dapat tumbang.
walaupun Por berusaha untuk menghentikannya dan dirinya pun memberitahukan Boy bahwasanya itu bukanlah jati diri Chase melainkan hanyalah zombie. Tak lama kemudian pasukan tentara Jerman pun datang kembali sehingga Samsul pun berusaha untuk melarikan diri dan membawa adik Chloe ataupun Paul, sehingga Por pun berusaha untuk mengejarnya walaupun Por dan pasukannya pun harus menembak pasukan musuhnya. Namun sayangnya Paul pun tidak dapat terselamatkan karena Samsul melarikan diri menggunakan kendaraannya. Setelah itu Por pun tetap kekeh dirinya menyuruh prajuritnya supaya dapat melakukan misinya untuk menghancurkan menaranya. Walaupun Boy membantah perkataan Por karena dirinya mempedulikan untuk menyelamatkan Paul terlebih dahulu. Walaupun mereka saling berdebat, sehingga Boy pun tidak ingin menuruti perkataan Por yang sebagai kaptennya karena dirinya ingin menyelamatkan Paul terlebih dahulu. Sehingga Boy pun tidak ingin menuruti perkataan Por yang sebagai kaptennya karena dirinya ingin menyelamatkan Paul terlebih dahulu, kemudian meledakkan menaranya bersama lab hasil eksperimen tentara Jerman. Sehingga Tibet pun mendukung perkataan Boy karena jika Boy dan temannya dapat menyelamatkan Paul maka mereka akan menyelesaikan semua misinya. Sehingga Por yang mendengarnya pun dirinya harus menuruti prajuritnya walaupun dirinya merasa kesal. Selanjutnya terlihat Samsul pun telah tiba di markasnya walaupun mata dirinya terkena tembakan dari pasukan Amerika. Namun Samsul pun bernekat untuk memakai semua suntikan yang telah dibuat oleh dokternya karena hal tersebut supaya dirinya menjadi zombie dan menjadi lebih kuat layaknya menjadi manusia setengah zombie, sehingga Paul yang melihatnya pun merasa ketakutan. Di tempat lain terlihat mereka pun bersiap untuk menghampiri bangunan yang dijadikan markas tentara Jerman, sehingga mereka pun berbuat rencana supaya Tibet dan Chase dapat menangani prajurit dari arah pintu masuk markasnya supaya dapat memancing tentaranya di saat Boy akan memasuki markasnya tersebut, sehingga Tibet dan Chase pun harus membunuh semua prajurit Jerman. Tak lama kemudian Chloe pun berusaha untuk memancing para tentara tersebut supaya tentara Nazi tersebut dapat mengejarnya. Walaupun Chloe harus terus berusaha untuk berlari, namun sayangnya Chloe pun dapat dihadang oleh tentara tersebut karena tentara tersebut tidak mengetahui bahwasannya dirinya telah memasuki jebakan Chloe, sehingga mereka pun dapat mempatkan salah satu pria tersebut supaya pria tersebut memasuki gerbang markasnya, sehingga mereka tidak mengetahui bahwasanya kendaraan tersebut telah diisi dengan sejumlah bom, sehingga menjadi ledakan yang begitu hebat di dalam gerbang tersebut. Tanpa lama-lama Tibet dan Jacop pun melakukan aksinya untuk memancing supaya semua prajuritnya dapat keluar dari markasnya, walaupun mereka berdua harus terus menembak musuhnya tanpa henti. Di sisi lain, Boy dan temannya pun berusaha untuk memasuki markasnya melalui jalur terowongan bawah tanah tersebut. Lalu Por pun berkata supaya menghancurkan menaranya terlebih dahulu sebelum menyelamatkan Paul. Namun Chloe pun tetap bernekat untuk menyelamatkan Paul terlebih dahulu karena dirinya sangat menyayangi Paul, sehingga dirinya pun mengancam tentara Jerman supaya memberitahukan keberadaan Paul. Dengan terpaksa dirinya pun menembak salah satu musuhnya supaya pria tersebut dapat memberitahukan keberadaannya. Lalu terlihat salah satu tentara Nazi telah menjalankan menara radionya, sehingga Por pun tidak segan-segan untuk membunuhnya karena dirinya berniat untuk menghancurkan menaranya dengan cara memasang bom tempel. Balik lagi ke tempat, terlihat pria tersebut menunjukkan ruangan tersebut kepada Chloe bahwa Paul berada di tempat tersebut. Namun ternyata itu merupakan penjara untuk para zombie, sehingga badan Chloe pun berusaha untuk lari karena zombie tersebut begitu mengerikan. Lalu mereka berdua pun berusaha untuk memasuki labnya supaya mereka dapat menemukan keberadaan Paul. Tanpa lama-lama dirinya pun dapat menemukannya dan berusaha untuk menyelamatkannya dari ikatannya. Setelah itu Chloe pun mengajak Boy untuk segera pergi. Namun sayangnya Boy pun harus menyelesaikan misinya, sehingga Boy pun menyuruh supaya Chloe dapat pergi terlebih dahulu bersama Paul. Tanpa lama-lama Chloe pun berusaha untuk memasuki terowongannya kembali. Namun sayangnya zombie tersebut dapat menarik kaki Chloe, sehingga Paul yang melihatnya pun merasa kaget dan Chloe pun menyuruh supaya Paul dapat terlebih dahulu pergi. Namun sayangnya Chloe pun mendapatkan serangan dari zombie tersebut, sehingga Chloe pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha untuk menembaknya. Setelah terlepaskan, Chloe pun berusaha untuk melarikan diri walaupun dirinya harus dikejar oleh zombie tersebut. Namun beruntungnya Chloe pun menemukan senjata api, sehingga dirinya pun tidak segan-segan membakar zombie tersebut menggunakan senjatanya. Di sisi lain terlihat Por memasangkan bom tempel di menaranya tersebut, namun tiba-tiba Samsul telah berada di hadapannya, sehingga Por pun mendapatkan pukulan dari Samsul karena Samsul telah menjadi lebih kuat dan dirinya pun berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Por. Namun sayangnya bom tempel tersebut telah dirusak oleh Samsul. Namun lagi-lagi Samsul menghajar kembali Por karena dirinya berniat untuk membunuhnya.
Namun di sisi lain Boy pun telah ditodongkan senjata oleh dokter ilmuwan tersebut. Boy pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha untuk menghajarnya sehingga Boy pun dapat membunuh dokter ilmuwan tersebut. Di tempat lain, di saat mereka saling tembak, Tibet pun melihat Paul sehingga dirinya pun berusaha untuk menyelamatkannya walaupun mereka dikelilingi oleh pasukan Jerman. Namun Tibet pun berusaha untuk menggendong Paul untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun sayangnya Tibet pun tertembak sehingga Chloe pun berusaha untuk menembak semua pasukan Jerman. Namun Chloe memberitahukan mereka bahwa Boy dan Por tidak dapat ikut bersamanya. Kemudian terlihat Samsul pun melakukan aksi kejamnya kepada Por dengan cara menggantungkan tubuhnya menggunakan alat tersebut sehingga Por pun merintih kesakitan. Lalu Samsul pun memberitahukan Por bahwa suntikan obat tersebut menyebabkan kekuatan yang begitu hebat jika disempurnakan dengan tubuh yang masih sempurna, sehingga Samsul pun merasa dirinya paling dewa. Namun tiba-tiba Boy pun datang dan berusaha untuk menembak Samsul walaupun peluru tersebut tidak dapat berpengaruh. Lalu Samsul pun merasa kesal dan tidak segan-segan untuk menghajar Boy. Namun Por yang melihatnya pun dirinya pun berusaha untuk melepaskan tusukan dari alat gantung tersebut, sehingga Por pun bernekat untuk menyuntikkan obat tersebut ke dalam tubuhnya supaya kekuatan dirinya setara dengan Samsul walaupun dirinya nanti akan menjadi zombie. Namun lagi-lagi Samsul pun mengeluarkan semua pasukan tentaranya yang telah menjadi zombie karena dirinya ingin menguasai dunia. Tanya itu, Samsul pun melakukan aksi kejamnya dengan cara menggelamkan kepala Boy dari air yang telah tercampur dengan mayat yang telah mati. Lalu Por pun berusaha untuk memberikan gas yang berupa bom tersebut karena hal tersebut supaya Boy dapat menembaknya sehingga terjadi ledakan yang begitu hebat. Lalu Boy pun berusaha untuk membawa Far untuk segera pergi. Namun sayangnya Por mengunci gerbang tersebut karena dirinya akan menjadi zombie. Sehingga Por memberi pesan terakhir supaya Boy dapat memasang bom tempel di ruangan menaranya supaya semua tempat tersebut dapat hancur karena Por rela berkorban supaya para zombie dapat mati bersama dirinya sehingga terjadi ledakan yang dibuatkan oleh Far. Tanpa lama-lama Boy pun berusaha untuk memasang bom tempel tersebut di menaranya walaupun satu persatu ruangan tersebut akan terjadi ledakan dan hal tersebut membuat Boy harus segera keluar dari tempat tersebut karena menaranya akan segera hancur sehingga semua warga pun dapat terbebaskan. Tak lama itu Boy pun datang sehingga mereka pun dapat terselamatkan walaupun Por harus menjadi korban. Oke, dan film ini pun selesai.